Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya meskipun kita masih ada dalam suasana pandemi, suasana COVID-19. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai ruang lingkup administrasi. Ya, minggu lalu Ibu sudah membahas pengertian administrasi beserta unsur-unsur administrasi itu apa aja. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat dengan materi yang minggu lalu. Karena materi yang akan Ibu sampaikan hari ini masih lanjutan materi minggu lalu. Ya, materi yang pertama atau lanjutan yang materi minggu lalu, yang pertama adalah fungsi administrasi dan yang keduanya jenis-jenis administrasi. Baik, pada fungsi administrasi ada beberapa fungsi. Ya, ada 4 fungsi di sini. Yang pertama perencanaan atau planning, pengorganisasian organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Nah, untuk lebih jelas atau lebih paham lagi, mari kita simak satu persatu. Yang pertama, fungsi perencanaan. Nah, pada fungsi perencanaan ini, ya, pada proses ini atau pada proses perencanaan ini ditetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. Ya, jadi di dalam fungsi perencanaan ini selain tujuan yang hendak dicapai, ya, ada juga di sini umumnya menyangkut pada sebuah keputusan dalam meramalkan dan menentukan keputusan yang dibuat. Ya, jadi di dalam menentukan sebuah keputusan atau meramalkan sebuah keputusan, nah ini adanya di proses perencanaan, ya, dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Nah, fungsi yang ini atau fungsi di pengorganisasian ini adalah fungsi yang berkaitan dengan usaha mengembangkan hubungan kerja dan pembagiannya dalam suatu organisasi. Ya, jadi di dalam fungsi pengorganisasian atau fungsi organizing ini dapat juga dikaitkan sebagai proses pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, atau bisa juga penempatan personel. Menentukan hubungan antar personel, kaitannya dengan siapa personel tersebut tidak harus melakukan hubungan kerjasama. Nah, untuk melaksanakan kegiatan secara efisien guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi di dalam proses pengorganisasian atau organizing ini lebih tepatnya proses pembagian tugas. Ya, proses pembagian wewenang atau tanggung jawab antara personel kantor. Harus dengan siapa bekerja sama dan harus dengan tidak siapa bekerja sama. Itu ada di fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, selanjutnya ketiga, fungsi penggerak. Apa sih fungsi penggerak itu? Ya, fungsi penggerak adalah proses menggerakkan sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Ya, atau di dalam fungsi penggerak ini adalah implementasi dari fungsi perencanaan. Ya, jadi di dalam fungsi yang tadi, yang pertama perencanaan, ya, tentang pengambilan sebuah keputusan untuk mencapai suatu tujuan sebuah perusahaan. Baru di fungsi ketiga itu diimplementasikan,
ya. Yang direncanakan itu apa, kemudian diimplementasikan di dalam fungsi penggerak. Selanjutnya fungsi pengawasan, ya, atau fungsi pengawasan ini disebutnya controlling. Ya, controlling merupakan pengawasan atau pengendalian yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan dan mengadakan pengoreksian bila dibutuhkan. Ya, jadi di dalam fungsi pengawasan ini ya kita atau yang ditugaskan sebagai pengawas ya harus mengawas ya harus mampu mengendalikan apa yang sudah direncanakan. Ya, pengawasan ini dilakukan bukan hanya 1 atau 2 kali, tetapi secara terus-menerus. Gunanya sama untuk mencapai tujuan bersama juga atau tujuan organisasi. Nah, selanjutnya jenis-jenis administrasi. Ya, di dalam jenis-jenis administrasi, ya di sini ada pendapat Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo dalam Farida 2009. Nah, administrasi di sini digolongkan menjadi 4 bagian. Apa saja? Yang pertama, administrasi negara. Yang kedua, administrasi niaga. Yang ketiga, administrasi internasional. Dan yang keempat, administrasi sosial. Nah, kira-kira apa yang disebut dengan administrasi negara? Sama atau tidak dengan administrasi niaga, internasional, dan sosial? Ya, tentu berbeda. Oke, kita simak satu persatu. Administrasi negara. Nah, administrasi negara ini adalah administrasi yang kaitannya dengan organisasi yang mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan. Ya, jadi administrasi negara ini sifatnya kenegaraan, administrasi negara. Terus ada juga administrasi niaga. Ya, yang namanya niaga pasti kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar kata niaga. Ya, niaga itu kaitannya dengan penjualan juga. Ya, jadi administrasi ini administrasi yang mengejar tercapainya tujuan yang bersifat keniagaan. Kalau yang tadi sifatnya bersifat kenegaraan, kalau yang ini lebih mengejar tercapainya tujuan yang sifatnya niaga atau perdagangan, ya, atau bisnis. Sedangkan administrasi internasional ini sifatnya internasional yang mengejar tercapainya tujuan yang bersifat nasional. Selanjutnya administrasi sosial. Nah, administrasi sosial ini bersifat badan usaha sosial yang mengejar tercapainya tujuan yang bersifat sosial. Nah, itu jenis-jenis administrasi yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Andes Prajudi Atmosudirjo. Ya. Nah, sedangkan dalam pendapat lain ada juga jenis administrasi berdasarkan pokok kajiannya. Di sini ada 3 administrasi berdasarkan pokok kajiannya. Ada administrasi publik, ada juga administrasi pembangunan, dan administrasi lingkungan hidup, ya. Administrasi publik, administrasi pembangunan, dan administrasi lingkungan hidup. Apa itu administrasi publik?
Ya, administrasi publik itu kajian yang mempelajari 3 elemen penting dalam kehidupan bernegara, yakni lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Itu administrasi publik. Yang kedua, administrasi pembangunan. Ya, administrasi pembangunan adalah administrasi yang merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan maju di dalam berbagai aspek. Ya, jadi lebih kepada aspek pembangunan. Dan yang terakhir adalah administrasi lingkungan hidup, adalah proses kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat yang bertujuan mewujudkan wawasan lingkungan serta tanpa mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan. Itu administrasi lingkungan hidup. Ya, jadi di dalam mata pelajaran ini atau fungsi dan jenis-jenis administrasi, sebagai kesimpulannya bahwa administrasi di dalam sebuah kehidupan itu sangat penting ya diterapkan, ya, karena dengan menerapkan administrasi di dalam sebuah aspek kehidupan, maka apapun yang direncanakan ya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, ya, karena di administrasi ini sangat penting ya diterapkan di berbagai kehidupan sehari-hari kita. Ya, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugas silahkan kalian bisa lihat di aplikasi e-learning ya. Untuk tugas nanti dikumpulkan sesuai deadline waktu yang sudah diatur di aplikasi e-learningnya. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.